Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa dari sektor finance bank-bank second liner. Yang pertama ada BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBKP, keenam BNGA, dan ketujuh BNLI. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada BJTM. BJTM pada hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi cukup dalam 2,9% ke level harga 835. Kalau dilihat transaksi asing hari Jumat net sell yang cukup besar ya di BJTM. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BJTM memang lagi didistribusi oleh broker asing ya, YU, DX, CS, LG, ZP yang nampung ya di bawahnya lah. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BJTM di hari Kamis membuat candle hammer terbalik di area resisten 880 dan di hari Jumat BJTM kembali koreksi dengan membuat candle body yang cukup panjang dan juga penutupannya di harga low terendahnya hari Jumat. Jadi kemungkinan besar di hari Senin masih ada peluang BJTM melanjutkan koreksi menguji 820. Di situ ada EMA 20-nya garis ungu ini. Jadi BJTM perlu sangat hati-hati karena BJTM sekarang ya sudah di area support dan area kritikalnya. Kalau di breakdown 820, terdekatnya ke 800. Menguji support yang ditarik garis. Kalau itu tetap di breakdown harusnya bisa lanjut sampai 770. Jadi yang belum punya barang mending wait and see aja dulu. Tapi kalau untuk disimpan hanya mencari dividen ya bisa aja masuk ya. Kalau misalnya minggu kemarin masuk di harga tinggi ya hari ini bisa tambah. Kalau memang ada dananya tambah lagi untuk mencari ya dividen aja ya. Boleh, tapi untuk trading harga sekarang karena cut loss-nya sudah dekat juga nih ya. Kalau saya cut loss-nya mending saya konfirmasi langsung ke bawah ya. Atau di 5% juga bisa, jadi sesuaikan aja ya. 5% ke 8% ini sekitar 3% aja bedanya. Cuman di 800 sampai 780 bisa ada pantulan. Yang belum punya mending wait and see aja dulu. Karena BJTM juga harganya lagi tanggung ya. Beli di harga sekarang mau cut loss di bawah EMA 20, di bawahnya ada support yang ditarik garis. Mau cut loss di bawah support yang ditarik garis, di bawahnya ada EMA 60 dan jaraknya nggak terlalu lebar ya. Ini cuma 7% dari harga penutupan hari Jumat ke EMA 60 di 760. Jadi ini harga tanggung ya. Kalau Bapak Ibu mau siap, saya akan cut loss misalnya di bawah aja sekalian di daerah 770, 760 ya bisa beli di harga sekarang. Dengan potensi kerugian ya, kalau memang arahnya benar-benar ke bawah ya sekitar 7,9% dan target profitnya ya dekat aja, target profitnya baru di 880 ini ya. Kalau mampu breakout baru bisa ke 900. Jadi seperti ini skenario untuk BJTM. Tapi yang perlu diingat, BJTM ini lambat gerak. Kalau dia udah sideways itu bakal lama. Mungkin ada kejutan-kejutan satu hari dia membuat candle hijau penuh. Nah, seperti ini kan. Setelah dia sideways dia rally lagi. Terus dia sideways rally. Terus nih sideways sudah 7 hari dia nggak gerak-gerak nih. Cuman pernah ini rally ke atas tapi dibawa turun lagi. Ya disesuaikan lah. Kalau mencari profit juga ya harus lihat market atau pasang auto order langsung take profit. Misalnya mau take profit di harga 880. Pasang aja auto order di aplikasi trading masing-masing, terus set tanggalnya mungkin sampai akhir bulan ya, set aja terus pasang auto order take profit di 880 dan cut loss kalau turun di 768 ya. Seperti itu juga bisa bagi yang sibuk kerja nggak bisa memantau market, sudah punya BJTM ya bisa pasang auto order take profit dan cut loss. Jadi seperti itu untuk BJTM ya. Masih belum, coba nawar sedikit aja lagi di daerah 820, tawar aja di 820, boleh spekulasi baik. Kalau saya sih indikator MACD terlihat juga
sudah membentuk dead cross lagi, garis biru di bawah garis merah, bar chart di bawah 0 juga terbentuk. Jadi masih ada peluang BJTM ke bawah karena BJTM juga sudah membentuk higher low barunya. Pertama di tanggal 25 Februari dia gagal breakout dan dia turun, dan kemudian dia menguji lagi di tanggal 4 Maret, dia gagal dan dia turun. Nah ini ya BJTM akan mencari swing low-nya. Apakah di daerah 820? Harusnya di 820. Kalau misalnya memang BJTM tahun ini mau ke atas lebih tinggi, misalnya targetnya 960 sampai 1000, harusnya 820 dipertahankan ya. Ini menarik juga untuk BJTM coba ya, seperti yang saya bilang, spekulasi buy-nya di daerah 820, nawar sedikit aja lagi ya, sekitar 1,5% sampai 2% lagi nawar. Ya seperti itu aja untuk BJTM. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada BJBR. BJBR pada hari Jumat ditutup terkoreksi tipis 0,63%, kelapa harga 1.575. Kalau dilihat transaksi asing hari Jumat juga net buy, dan 3 hari perdagangan minggu kemarin asing terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BJBR diakumulasi walaupun tipis. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BJBR menarik, membuat candle rejection walaupun hari Jumat BJBR masih tutup di bawah EMA 60-nya. EMA 60 ada di 1600 garis hitam ini, dan dia membuat candle rejection. Dan juga BJBR saat koreksi volumenya juga kecil, jadi ada peluang BJBR minggu depan. Yang penting ISG hijau rebound, BJBR akan ikut rebound. Minimal terdekat dia menguji 1600, kalau mampu breakout ke arah resisten yang ditarik garis di 1680. Jadi ke situ arahnya. Dan juga BJBR ini range sideways-nya agak sempit ya. Ini terlihat dari bawah ke atas saja ya, lumayan lah sekitar 6% ya. Kalau Bapak Ibu mau spekulasi buy saham BJBR di minggu depan ya boleh. Ya ini karena BJBR sudah di area support. Cut loss saja kalau turun dari low-nya hari Jumat 1 atau 2 tick. Ya seperti itu aja untuk BJBR. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada BRIS. BRIS pada hari Jumat kemarin ditutup di level harga 2.630, terkoreksi 1,86%. Kalau dilihat transaksi asing hari Jumat net sell, tapi sebelumnya di hari Kamis dan Rabu asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BRIS diakumulasi. Ini yang jual tipis, yang akumulasi ya lumayan lebih besar daripada distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BRIS hari Jumat breakdown dari EMA 60. EMA 60-nya ada di 2730 dan BRIS tutup di 2630. Jadi perlu hati-hati BRIS yang punya dari daerah atas atau yang baru beli di daerah 2800 ya. Besok cut loss saja kalau BRIS tutup di bawah 2507. Cut loss saja kalau saya lihat. Karena berpotensi besar BRIS bisa melanjutkan penurunan terdekat ke 2400. Kalau kita tarik downside-nya dari harga sekarang masih ada peluang sekitar 8% kerugian. Kalau Bapak Ibu mau hold, itu terdekatnya aja ya. Kalau 2400 di breakdown lagi, berpotensi BRIS bisa sampai 2000 daerah sini. Di daerah 2000 sampai 2200-an. Jadi BRIS juga minggu depan jadi penentuan. Kalau di hari Senin atau Selasa BRIS tidak mampu lagi naik ke atas 2800, peluang BRIS ya melanjutkan penurunan terdekat ke 2400 sampai 2200. Jadi seperti itu skenario BRIS. Yang mau hold juga ya silahkan. Tapi harus siap kalau memang dibawa ke bawah dan balik ke atas agak lama. Tapi kalau mau disimpan jangka waktu lama, setengah tahun, 1 tahun ya silahkan aja ya. Yang penting harus siap melihat floating loss di portofolio ya. Jadi seperti itu aja.
dan indikator MACD Breeze sudah di bawah 0 lagi. Minggu lalu sempat mau golden cross di atas 0, minggu ini dia kembali ke bawah 0 dan dead cross lagi, bar chart di bawah 0 juga terbentuk 3 hari. Jadi peluang Breeze masih berpotensi ke bawah kalau di hari Senin atau Selasa tidak mampu lagi naik ke atas 2800. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada Agro. Agro pada hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi lagi 3,57% ke lepas harga 1215. Sebelumnya di hari Kamis, Agro juga terkoreksi 6,31%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham Agro didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Agro sangat perlu hati-hati karena kalau Agro tidak mampu mempertahankan 1200 karena di situ ada EMA 20 garis ungu ini dan support yang ditarik garis, potensi besar Agro ke arah EMA 60 di 1090 dan support yang ditarik garis di 1030. Jadi ya mending cut loss saja dulu. Kalau dia nggak bertahan di atas 1200, cut loss saja dulu. Kalaupun masih mau beli Agro, ya beli lagi di daerah 1050 sampai 1040. Beri aja di daerah sini. Kemungkinan ini akan dipertahankan Agro. Dan juga Agro bisa aja bulan Maret dia sideways dulu di daerah 1030 sampai 1200 atau ya bisa sideways di atas di daerah 1200 supportnya sampai 1500 kalau Agro minggu depan mempertahankan supportnya di 1200. Jadi bisa juga sideways di daerah 1200 sampai 1500 untuk Agro. Indikator MACD sudah membentuk dead cross, garis biru mengarah ke bawah, bar chart di bawah 0 juga terbentuk. Jadi peluang Agro hari Senin masih berpotensi menguji supportnya di 1200. Ya, seperti itu aja untuk Agro. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada BBKP. BBKP pada hari Jumat kemarin ditutup di lepas harga 570, terkoreksi cukup dalam 3,38%. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya biasa aja ya, nggak terlihat yang signifikan untuk BBKP antara distribusi dan akumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBKP menurut saya juga ya masih cukup aman karena di hari Kamis BBKP sempat mencoba breakout 600. Ini volume saat dia mencoba breakout, jadi partisipasi buyer juga ada. Jadi dia breakout tapi sayangnya ditahan dan ternyata BBKP tetap tutup di bawah resistennya 600 dan di bawah harga open di hari Kamis. Dan ini jadi candlenya merah. Padahal ini volume signifikan karena BBKP mau breakout. Tapi nggak masalah karena hari Jumat BBKP koreksi volumenya kecil. Ya, jadi ada peluang BBKP kembali menguji 600 di minggu depan. Kalaupun memang harus lanjut koreksi ya ke arah 560 menguji support EMA 60. Kalau di breakdown ya cut loss saja. Dan juga BBKP ini sudah di area base-nya selama hampir 7 hari ya. Nih, range-nya agak tipis 570 sampai 600 sekitar 30 poin. Base atau sideways BBKP. Ya, nih. Jadi ini jadi penentu juga minggu depan. Kalau minggu depan dia gagal bertahan di base-nya ini atau kembali koreksi ya bisa ke bawah. Tapi kalau dia ke atas breakout, potensi besar lanjut terdekat ke 680 sampai 750. Di 720 ada gap ya yang terbentuk saat BBKP turun di 19 Januari 2021. Jadi peluang BBKP masih berpotensi ke atas selama bertahan di atas EMA 60-nya. EMA 60-nya saat ini ada di 550. Ya, seperti itu aja untuk BBKP. Kita langsung saja ke saham ke-6.
Saham keenam ada BNGA. BNGA hari Jumat kemarin kembali terkoreksi 2,16%, kelapa harga 1095. Sebelumnya di hari Kamis BNGA juga terkoreksi 3,43%. Kalau dilihat transaksi asing net buy di hari Jumat. Di hari-hari sebelumnya asing terus net sell, bahkan dari tanggal 16 Februari 2021. Kalau dilihat dari broker summary, BNGA masih didistribusi ya, yang cukup besar oleh BEKI, EQ, RF, dan MG. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal BNGA karakternya memang seperti itu. Kali dia breakout tinggi, biasanya nggak melanjutkan. Keseringannya nggak melanjutkan ya. Ini terlihat dia breakout, terus dia turun-turun, baru coba breakout lagi terus turun, dan ini terlihat dia karakternya seperti itu. Jadi ada yang sangkut kalau di atas 1230 ya hold aja lah kalau nggak mau cut loss ya, karena ya seperti yang saya bilang, kalau beli saham buy on breakout dan juga sudah tinggi jauh dari support ya harus siap cut loss, jangan ditahan ya, ini sudah terlalu tinggi. Jadi beli saham itu boleh kalau buy on breakout, tapi jangan jauh-jauh dari resistennya. Misalnya buy on breakout, dia breakout, ya belinya bisa di 1030, 1050 bisa beli. Jadi kalaupun dia dibawa turun lagi, cut loss di bawah supportnya kan nggak dalam. Kalau sekarang beli di harga pucuk, misalnya Bapak Ibu ada yang beli di dar 1200, apalagi di 1230, kan harga sekarang sudah terlalu dalam. Tapi nggak masalah ya. Penentuannya BNGA minggu depan. Kalau minggu depan mampu bertahan ya, atau di candle hari Senin dan Selasa masih di atas 1090, berpotensi besar BNGA mengarah ke atas lagi ya. Yang penting hari Senin dan Selasa BNGA tetap candlenya di atas 1095. Tapi kalau di hari Senin dan Selasa candlenya di bawah 1095, ya berpeluang besar BNGA ke bawah lagi, terdekat ke 1000, menguji EMA 60-nya garis hitam nih ya, di daerah 1000 sampai 1030 lah, ke arah situ kalau gagal bertahan di atas 1090 sampai 1100. Dan terlihat juga BNGA koreksi di hari Jumat, volumenya kecil. Ada peluang mantul kembali ke rebound, ada, cuman ya harus persiapkan strateginya ya. Kalau mau beli di harga sekarang, buy on support ya boleh, yang penting siapkan cut loss di harga berapa dan profitnya di harga berapa. Ya seperti itu aja untuk BNGA. Indikator MACD masih sangat tajam mengarah ke atas, bar chart di atas 0 juga masih terbentuk. Jadi ya minggu depan lah melihat pergerakan BNGA mampu nggak bertahan di atas 1100. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada BNLI. BNLI hari Jumat ditutup terkoreksi 0,87%, kelapa harga 2260. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BNLI didistribusi, tapi nggak terlalu signifikan karena yang akumulasi walaupun banyak, nilainya kecil-kecil ya, hampir-hampir sama lah. Jadi nggak terlalu beda jauh nilainya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BNLI ini cocok bagi yang masuk lot-lot kecil ya. Kalau lot-lot besar sangat rawan, karena nih terlihat bid offer-nya sangat tipis dan ya kurang liquid. Jadi hindari. Tapi kalau Bapak Ibu yang lot-lot kecil di bawah 100, misalnya di 50, 30 lot ya masih ideal lah untuk dibeli ya. Tapi kalau sudah di atas 200, 300 ya rawan untuk waktu jual nanti ya. Tapi kalau untuk disimpan jangka waktu lama ya ini masih bisa. Jadi seperti itu. Kan terlihat BNLI sudah dekat dengan supportnya ada di 2200. Tapi sayangnya BNLI sudah satu candle setelah breakdown dari EMA 20, dan potensi ya minggu depan mungkin di hari Senin dan Selasa akan menguji dulu 2200 sebelum rebound. Kalau memang BNLI mau mempertahankan supportnya di 2200. Kalau itu juga di breakdown, potensi besar BNLI ke 1950. Di situ ada EMA 200 juga yang menjaga.
ya. Indikator MACD belum menarik, kembali mau membentuk dead cross lagi, sebelumnya golden cross dan garis biru sudah menyempit lagi, bar chart di bawah nol juga terbentuk. Jadi peluang BNLI belum menarik. Kalau mau spekulasi buy ya bisa aja spekulasi buy lot kecil, cut loss kalau turun dari ini tipis saja cut loss kalau turun dari 2120 sampai 2130 itu sekitar 5,5%, dan target profit hampir sama di 2380 itu sekitar 6,35%, tapi kalau mampu lewat ya ke resisten sideways-nya di daerah 2600 sekitar 16%. Jadi yang swing trade yang siap nahan sahamnya ya karena lambatnya gerak tapi berpotensi nggak ke atas, masih berpotensi BNLI bulan ini menguji 2600. Yang penting sabar dan lotnya nggak boleh banyak ya untuk BNLI. Ya seperti itu aja untuk BNLI. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru mau belajar trading ataupun berinvestasi, bingung memilih saham yang untuk ditradingkan atau untuk diinvestasikan, Bapak Ibu bisa join trading dan investasi bersama Borneo Trader ya. Benefit yang didapat, rekomendasi saham swing trade, fast trade, dan juga yang di hot 3-9 bulan, dan boleh konsultasi portofolio selama berlangganan. Bapak Ibu bisa DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang, atau chat admin. Link Telegram ada di deskripsi, diinfokan juga di sana. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.